Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Arif Testa Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek Picam yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pertama-tama kita akan membuat name project. Di name project namanya terserah. Karena saya sudah membuat projectnya jadi tidak diperlukan. Setelah itu kita akan membuat folder yang bernama UI. Setelah folder UI dibuat, kita pergi untuk menginstal pluginnya. Pertama-tama yang harus diinstal adalah pip install ppt6. Setelah itu diinstal, install toolsnya yaitu pip install pkt tools. Dan jika sudah terinstall, install pip install pkt pip install MySQL-nya. Setelah itu diinstal, kita pergi ke koneksi DB untuk membuat database-nya. Untuk hostnya localhost, usernya root, passwordnya itu database-nya. Fajar UAS bisa diganti codingannya ini. Oh ya, setelah membuat koneksi DB-nya, kita pergi ke terminal untuk menghubungkan semua database-nya. Kita klik pip install MySQL connector Python pip install MySQL. Setelah itu diinstal, maka database sudah terbuat. Hmm, seperti ini database-nya. Setelah itu kita pergi ke halaman model data. Di dalam model data ini kita untuk menampilkan datanya di database. Ini codingannya. Setelah itu ke tampilan data dosen. Di data dosen ini mengikuti itu Qt desainernya. Sama import dulu SCS-nya untuk memanggil dari Qt desainernya. Untuk report lab ini untuk menampilkan PDF. Ini di UIC load, load UI-nya ini untuk memanggil nama datanya. Di sini tulis nama data dosen UI, berarti yang terpanggil adalah ini. Untuk di data jurusan sama, karena yang dipanggilnya jurusan UI, data jurusan UI, makanya dipanggil data jurusan UI. Data kelas sama, data kelas mahasiswa sama, data kelas. Ini tampilan itu desainernya. Untuk data dosen, data dosen QPS Python, samakan saja biar tidak susah. Ubah hapusnya disamakan juga. Setelah itu kita akan memulai. Untuk memulai aplikasi kita akan pergi ke MindPy. Mulai. Nah, jadi ini tampilan form utamanya. Kita akan memasukkan misalnya data dosen. Di sini kode dosennya 12. IP-nya bebas. DM-nya bebas. Nama dosennya misalnya pertama.
pendidikannya S3, jurusannya informatika, tempat tanggal lahirnya Banjarmasin, tanggal lahirnya 12 Agustus 2001, alamatnya Semangat Jalan, Semangat Jalan, nomor HP-nya misalnya. Setelah data-data dimasukkan, maka kita akan menyimpan. Data yang disimpan akan tersimpan di bawah. Kita juga di dalam aplikasi ini juga ada fitur cetak untuk mencetak datanya. Ini tersimpan di bawah sini untuk melihatnya di sini. Kita bisa melihatnya di sini. Nih, di sini untuk melihat PDF-nya. Sekarang ke data jurusan. Saya kode data jurusannya 009. Nama jurusannya hukum. Jurusannya hukum. Kita simpan, maka data akan tersimpan di sini. Untuk cetak, ini di sini akan tertulis. Jika sudah tercetak. Untuk melihatnya di sini. Selanjutnya data kelas kurang lebih sama pada kelasnya apapun bebas. Sesi pada kelasnya misalnya kita coba 5A, sesinya bebas 2. Data kelas ini untuk mengetahui jika di kelas kita ini akan ada di sesi berapa. Ini untuk menyimpannya. Setelah data sudah disimpan, maka kita bisa mencetak. Maka jika sudah dicetak, maka data akan muncul. Selanjutnya di data kelas mahasiswa, pertama-tama masukkan ID-nya, bebas. Kode kelasnya bebas. Jika data sudah tersimpan, maka akan muncul lagi di bawah sini. Kita juga bisa mengubah. Kita juga bisa menghapus. Setelah data tercetak, kita akan melihat di sini. Selanjutnya, data kode sesi, misalnya 12, sesinya kedua. Kita bisa simpan, kita bisa ubah, kita bisa hapus, kita juga bisa cetak. Untuk melihat, ini kita bisa di sini. Kita kelas record. Selanjutnya, data kode, data mahasiswa. Di sini masukkan NPM. Jenis kelaminnya bebas. Lahirnya Banjarmasin. Ambil nomor HP-nya bla bla bla. Jika kita simpan, maka datanya akan muncul di sini. Kita juga bisa mengubah. Ini untuk mengubah, maka data sudah terubah. Selanjutnya data mata kuliah. Sini kita bisa nambah mata kuliahnya. Ini mata kuliahnya bebas, visual, SKS-nya berapa, misalnya 2, sini jurusannya apa,
PS, restanya berapa. Maka jika sudah, maka kita akan bisa menyimpan. Di sini sama, kita bisa mengubah, menghapus ataupun mencetak. Selanjutnya yang terakhir adalah data mata kuliah kelas, masukkan ID-nya, kelasnya berapa, saya 6F, 6F, kode mata kuliahnya apa, matematika, lanjutnya kita simpan. Di sini juga bisa mengubah ataupun menghapus atau mencetak. Semua data yang tercetak yang ada di form utama maka akan tercetak di sini. Di PDF report yang sudah kita buat di sini. Akan ada tulisan tanda tanya di sini dan akhirnya ada proof PDF. Dan untuk memanggil PDF-nya di sini kita harus membuat form report lab-nya, import letter from report lab PDF gen. Setelah itu baru import report lab. Setelah itu selesai maka PDF akan terbuat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.